Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radikal Kosyari Arlin dengan NIM 607119070 dari kelas B. Adapun yang ingin saya jelaskan yaitu mengenai tentang analisis mengenai susu hewan dalam Al-Quran dan tinjauan hukum Islam tentang jual beli hewan ternak sakit. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang susu. Susu merupakan bahan pangan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini sudah diketahui oleh orang-orang yang hidup jauh sebelum Islam lahir, bahwasanya susu dapat mendorong pertumbuhan manusia dengan baik sejak bayi sampai dewasa. Susu yang secara bahasa merupakan air yang keluar dari buah dada, susu binatang atau bahan minuman yang berupa cair. Adapun secara istilah, susu adalah cairan berwarna putih yang diperoleh dari manusia, pemerahan sapi atau hewan menyusui yang dapat diminum atau digunakan sebagai bahan pangan yang sehat, serta tidak dikurangi komponen-komponennya atau ditambah bahan-bahan lain. Adapun pada zaman Rasulullah SAW, air susu sudah dikenal mempunyai kandungan gizi yang sangat baik. Namun, orang-orang Arab pada waktu itu hanya melihat dari kemanjuran air susu pada saat orang meminumnya. Selanjutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ketika menurunkan penyakit pasti juga menurunkan obatnya, kecuali penyakit tua. Lalu hendaklah kalian meminum susu sapi karena ia terkumpul dari berbagai macam tumbuhan. Hadis riwayat Abu Daud At-Tayalisi. Susu yang menjadi kebutuhan manusia sejak kecil bisa menyegarkan tubuh manusia dan bisa menjadi obat. Oleh karena itu, wajar bila Nabi Muhammad SAW menyuruh umatnya untuk meminum susu. Dalam suatu peristiwa, Nabi pernah ditawari minuman oleh malaikat, minuman alkohol atau miras atau susu. Ternyata beliau memilih susu. Nabi menyebutkan bahwa susu adalah minuman yang paling menyehatkan. Karena itu susu mendapat predikat makanan sempurna yang menyempurnakan menu. Di dalamnya terkandung semua zat yang diperlukan manusia sejak kecil. Adapun manfaat susu yaitu susu dapat mencegah penyakit karena mengandung zat antibodi. Selanjutnya, susu penting untuk pembentukan tulang dan pengganti sel-sel tubuh yang telah rusak. Selanjutnya, susu biasanya digunakan untuk terapi luka perut. Selanjutnya itu susu memberi pengaruh heterogen bagi tubuh setelah minum susu. Selanjutnya dapat melembabkan tubuh yang kering. Selanjutnya itu susu bermanfaat menyembuhkan batuk kering. Selanjutnya itu susu unta dapat digunakan sebagai obat endema atau busung air. Selanjutnya itu manfaat dari susu dapat menyembuhkan penyakit jamur, gangguan limpa dan penyakit TBC. Selanjutnya itu dapat menyembuhkan asma, anemia dan wasir. Al-Quran dan hadis menganjurkan bahwa mengonsumsi susu murni hewan karena kebaikan yang ada di dalamnya jauh sebelum manusia mampu mengungkap temuan ilmiah tentang ilmu kebaikan susu hewan. Tentang hal ini, kebaikan susu hewan akan didapatkan apabila memperhatikan beberapa hal seperti kualitas makanan hewan, kesehatan hewan, higienitas proses pemerahan dan penyimpanan, ketepatan proses sterilisasi, penyajian, dan ketetapan mengkonsumsi susu hewan tersebut. Pada susu kambing merupakan salah satu sumber protein hewan yang diperlukan tubuh untuk pertumbuhan dan pembentukan sel, karena susu kambing mempunyai nutrisi yang sangat sempurna. Susu kambing adalah minuman yang tidak kalah bergizi dibandingkan dengan susu sapi. Susu kambing dapat menjadi alternatif bagi konsumen yang mempunyai alergi terhadap susu sapi. Boleh jadi itu adalah hikmah mengapa dalam riwayat sahih tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya ditemui kisah mereka mengonsumsi susu kambing. Adapun keistimewaan tersendiri yang dimiliki susu kambing yaitu yang pertama, lemak dan proteinnya lebih mudah dicerna daripada susu sapi karena terdapat dalam bentuk yang lebih halus dan homogen, mudah dicerna oleh anak balita sampai orang tua. Adapun keistimewaan selanjutnya itu kandungan vitamin B1 susu kambing lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Selanjutnya, apabila minum segala susu kambing setiap hari dapat membantu penyembuhan penderita asma dan radang paru-paru kronis. Selanjutnya itu sebagai sumber gizi serta mencegah atau menyembuhkan TBC pada balita.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian jual beli. Secara etimologi, pengertian jual beli baik secara bahasa adalah pertukaran barang dengan barang atau barter. Kata lain dari jual beli adalah al-tijarah yang berarti perdagangan. Adapun secara istilah, menurut Wahbahaya Az-Zuhaili, jual beli adalah tukar menukar barang yang bernilai semacamnya dengan cara sah dan khusus, yakni ijab kabul atau mu'atah. Adapun dasar jual beli yang pertama yaitu dengan Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma. Rukun jual beli itu sendiri yang pertama yaitu penjual dan pembeli, yang kedua barang yang dijual yaitu barang yang dibolehkan oleh suara untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli, yang ketiga yaitu akad. Adapun praktik jual beli hewan yang sakit, pada dasarnya semua transaksi jual beli jika dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan syarak, maka jual beli tersebut dapat dikatakan sah. Akan tetapi jika transaksi jual beli tersebut tidak dilakukan dengan benar dan tidak sesuai dengan ketentuan syarak, maka jual beli tersebut dapat dikatakan tidak sah. Jika dikaitkan dengan jual beli hewan ternak kambing sakit, dalam praktiknya dapat dikatakan jual beli ternak kambing tidak dijalankan sesuai ketentuan syarak. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.